Oke, saya coba. Ya, saya akan kasihkan akses ya Bu Amalia sebentar. Belum. Ya, bisa dicoba lagi Bu Amalia, silakan. Belum bisa. Ini udah. Oke, ini tentang saya ya. Oke, jadi saya mempunyai spesialisasi di bidang etnografi marketing. Etnografi itu adalah ilmu sosial antropologi budaya, tetapi yang diadopsi di dalam dunia bisnis. Gitu. Jadi asal mulanya memang di dunia sosial, tetapi sekarang digunakan dan sekarang bahkan lebih lagi diperlukan. Dan saya sendiri juga sebagai dosen di BINUS University dan IPMI Business School. Jadi saya memadukan dua dunia. Saya adalah seorang akademisi, tetapi background saya praktisi. Jadi saya cukup lama di industri. Saya dulu adalah brand manager di perusahaan-perusahaan seperti Unilever Indonesia, Frisian Flag, Reckitt, gitu ya. Jadi saya dulu adalah awalnya dari brand manager. Kemudian ambil PhD di University of New South Wales. Jadi sekarang saya menggabungkan antara teori dan praktek gitu. Jadi mudah-mudahan walaupun kita waktunya mepet nih, mudah-mudahan saya bisa kasih lebih filosofis biar bisa digunakan dalam konteks apa aja. Mungkin kurang lebih itu ya tentang saya, Mas Ronald. Ya, terima kasih banyak Bu Amalia. Nah, Bu Amalia ini kan kalau saya lihat nih dari CV-nya ini kan cukup padat sekali nih Bu Amalia untuk jam terbangnya lah. Nah, bagaimana seorang Bu Amalia ini untuk mengatur jam terbang yang sepadat ini gitu? Mungkin dari Bu Amalia kan juga seorang konsultan dan sering juga dipanggil untuk beberapa klien. Mungkin dalam sehari bisa nge-handle lebih dari satu klien tuh. Nah, bagaimana seorang Ibu Amalia untuk mengatur kesibukannya? Sebenarnya sih kalau mau bilang bisa mengatur itu belum benar ya, karena saya masih perlu 40 jam per hari. Kalau 24 jam terlalu pendek, jadi belum bisa mengatur dengan baik, terutama juga karena saya sebagai ibu rumah tangga juga ya, saya sebagai ibu, anak saya masih ada yang usia sekolah gitu ya, jadi memang ada yang udah kerja juga, tapi ada yang usia sekolah. Memang berat sih untuk bisa mengatur balancing. Tetapi sekarang nih teman-teman ya, kalau kita sekarang WFH, ini ada blessing in disguise deh. Ini juga untuk teman-teman yang mau bergerak di bidang bisnis atau digital branding. WFH ini sebetulnya di satu sisi mungkin kita opportunity di luar lebih sedikit, tetapi bagi mungkin ya yang wanita yang harus bisa bagi waktu dengan keluarga, ini merupakan sebuah barokah juga gitu. Jadi kita kalau pergi berangkat pulang itu Mas Ronald itu bisa 4 jam loh, berangkat pulang ke tempat klien balik lagi itu habis waktu 4 jam kan? Nah, inilah sebenarnya kita berpikir positif aja, bagaimana kita bisa memaksimalkan. Jadi saya merasa sisi yang positifnya adalah saya paling tidak bisa liatin anak saya kan lagi sekolah, kemudian saya bagaimana urusan dengan klien, saya juga mengajar Mas Ronald, jadi mengajar pun kadang harus mengatur waktu untuk periksa examnya dan sebagainya. Tetapi disyukuri aja, yang penting itu nomor satu adalah passion. Nah, itu mungkin kuncinya. Tapi waktu kita pilih bisnis, makanya jangan pilih yang kayaknya lagi seru deh. Orang-orang pada suka itu. Menurut pendapat saya adalah yang saya suka apa. Nah, itu yang nomor satu penting. Yang saya suka apa? Begitu yang saya suka apa itu ketemu, kayaknya saya lagi nggak kerja deh. Nah, ini yang kadang-kadang beratnya suami saya sampai bilang, kayaknya kamu tuh kalau ada 40 jam sehari kayaknya dipakai semua karena saking senangnya kerja. Nah, orang itu ada saking senangnya kerja tuh mungkin itu passion. Passion, iya betul sekali sih Bu Amalia. Memang kalau kerjaan memang kita udah hobi nih, udah masa gimana ya, kita ada passion di situ, itu jadi nggak terasa seperti kita melakukan suatu kerjaan yang berat gitu, karena kita enjoy in doing that, kan betul kan Bu Amalia ya. Bu Amalia, aku mungkin hold dulu, kita juga ada satu pembicara lagi nih Bu Amalia, jadi kita kehadiran dari Kang Fauzi. Jadi Kang Fauzi ini adalah digital marketing trainer di Avana. Jadi selain digital marketing trainer, Kang Fauzi juga associate marketing lead gitu. Kang Fauzi, halo, selamat siang. Halo, halo Ronald dan Bu Amalia, selamat kenal. Ya, selamat siang Kang. Apa kabar siang ini Kang? Alhamdulillah baik. Ya, Kang Fauzi, ini pertanyaan sama nih seperti ke Bu Amalia gitu. Sekarang ini kesibukannya apa? Mungkin ada aktivitas lain selain di Avana kan? Silakan.
Oke, jadi sebenarnya ya saya sudah di-mention tadi, jadi saya sebenarnya bantu-bantu marketing lah di Avana. Terus sebenarnya di luar itu saya juga bisa dibilang sebenarnya ada beberapa freelance juga, terutama freelance ke brand-brand dan juga freelance ke pemerintahan. Jadi sebenarnya di luar Avana sendiri saya kalau di digital marketing itu sebenarnya ya bisa dibilang cukup berpengalaman lah. Nggak berpengalaman banget karena emang masih cetek lah ibaratnya. Mungkin kalau dibanding sama Bu Amalia agak jauh lah, agak jomplang. Tapi seenggaknya saya cukup berpengalaman lah untuk membagikan pengalaman saya. Begitu, Mas. Ya, di sini kan kita juga hadir di webinar ini saling belajar satu sama lain itu. Teman-teman juga pastinya akan diharapkan bisa menarik sesuatu nih dari mungkin dari Bu Amalia atau dari Kang Fauzi, atau nanti mungkin teman-teman mau sharing juga ke Bu Amalia dan Kang Fauzi juga nggak masalah gitu. Jadi kita saling belajar satu sama lain. Gitu. Nah, teman-teman sudah tahu nih profil dari pembicara kita, Bu Amalia dan Kang Fauzi. Mungkin kita bisa langsung saja masuk ke sesi yang paling teman-teman tunggu-tunggu. Seberapa pentingnya sih digital branding, dan kira-kira kita bisa gali nggak nih tips dan trik, mungkin strategi untuk digital branding dari Bu Amalia dan Kang Fauzi. Mungkin aku bisa mulai dari Bu Amalia gitu. Bu Amalia, adakah materi untuk dipresentasikan atau mungkin kita bisa masuk ke sesi tanya jawab? Silakan Bu Amalia. Mungkin mau presentasi terlebih dahulu atau sepertinya ada kendala koneksi dari pihak Bu Amalia. Jadi sambil kita menunggu, mungkin saya mau mengingatkan lagi nih buat teman-teman yang hadir. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau teman-teman mau cerita sesuatu, nanti bisa langsung saja manfaatkan nih kolom Q&A. Nanti teman-teman bisa tulis aja pertanyaan di situ, atau nanti bisa langsung nulis nih pertanyaannya di kolom chat. Atau enggak, misalnya teman-teman mau ngobrol langsung sama pembicara kita, nanti bisa langsung saja nyalakan suaranya, raise hand. Nanti kita persilakan untuk ngobrol, untuk tanya-tanya atau sharing kedua pembicara hebat kita pada siang ini. Bu Amalia, untuk materi apakah sudah ready untuk present? Ya, sudah. Silakan Bu Amalia. Sudah. Oke, jadi ini sekarang saya bisa mulai, Mas? Boleh Bu Amalia, silakan. Oke. Nah, ini kan judulnya luas sekali ya, waktu kita banyak. Jadi saya akan ambil subset dari pembahasan media branding. Dan sebetulnya teman-teman, zaman sekarang ini kan gampang ya. Kalau kita ingin tahu sesuatu, sebetulnya Google aja itu luar biasa. Informasinya banyak banget. Ini saya ambil dengan istilahnya, kalau saya ketik di Google Search, ini keluarnya banyak banget. Tetapi hal-hal yang ingin saya share hari ini, nah mungkin ini bedanya saya dengan Mas Fauzi. Mas Fauzi kan milenial nih. Nah, saya bukan milenial. Kelebihannya yang milenial apa? Dia lebih melek dibandingkan saya sebenarnya. Nah, itu Mas Fauzi. Beda kan? Kalau saya kan ya inilah boleh dikatakan kalau teman-teman bilang kalau satunya milenial, yang satunya kolonial gitu ya. Nah, ini udah usianya udah nggak terlalu canggih gitu. Nah, dari sini saya berusaha keras untuk bisa keep up supaya stay relevant. Tetapi yang saya mau share hari ini lebih kepada prinsip-prinsip atau filosofi dari branding yang berhubungan dengan digital ya. Jadi nanti ditambahkan dengan Mas Fauzi yang lebih relevan dengan hal-hal yang bersifat praktis hari ini, mudah-mudahan dapat dua gitu ya. Nah, ini kan ada istilah digital. Nah, kalau ada digital berarti ada non-digital dong. Nah, ini yang kadang kita itu kemudian terpaku pada istilah. Nah, kalau udah istilahnya digital, itu seolah-olah adalah dunia yang tersendiri. Nah, dunia yang tersendiri itu membuat kita menjadi terkotak-kotak, gitu loh, Mas Ronald. Nah, jadi kalau kita merasa terkotak-kotak, akhirnya sampai ada istilah digital manager, gitu kan? Dibedakan loh di dalam company aja nggak dibedakan tuh. Ini khusus yang digital manager. Nah, mungkin waktu awal-awal digital environment itu ada, seperti itu wajar karena masih baru sesuatu yang sangat precious dan masih sedikit orang yang tahu dan menggunakan. Tetapi di dalam kita lihat hari ini kita hidup di dalam kehidupan yang sudah menjadi istilahnya bagian dari. Jadi kalau kita istilah digital branding, jangan sampai kita menganggap bahwa digital branding itu something else. Tidak sama dengan branding yang mana menjadi dasar atau filosofi kegiatan branding kita
yang dalam tanda kutip konvensional atau tradisional atau non-digital apapun namanya. Itu dulu ya, mungkin Mas Ronald yang saya pengen menggarisbawahi dari sisi judulnya ini kan digital branding dan memang umum sekali digunakan. Cuma mindset kita perlu kita kembalikan kepada sekarang digital itu sudah menjadi keseharian gitu. Nah, karena itu kan kalau kita bilang di sini istilah-istilah lain yang muncul mulai banyak gitu ya, mulai banyak. Ada istilah multi channel. Berarti kalau ada multi channel berarti ada single channel dong logikanya. Kemudian ada istilah omni channel. Saya nggak tahu apakah teman-teman yang hadir hari ini sudah terbiasa dengan istilah omni channel. Nah, jadi bedanya kalau single channel itu berarti channel dalam berinteraksi dengan konsumen menggunakan satu channel saja. Multiple berarti lebih dari satu. Tapi beda. Nah, kalau dengan omni channel, nah omni channel ini berkaitan satu dengan lainnya, yaitu connected, antar channel itu connected. Kalau multi channel, multiple channel itu dia ada beberapa tetapi tidak berhubungan langsung sehingga kita perlu mengelolanya one by one. Kalau omni channel ini sebagai yang the latest ya, the latest development dari consumer behavior maupun di teknologinya sendiri, ini namanya seamless experience. Nah, ini experience-nya bergabung. Nah, urusan pandemi highlight-nya. Highlight-nya kepada high touch atau low touch. Nah, istilahnya kita hari ini kita ketemu ini dalam istilahnya low touch karena kita tidak ketemu langsung gitu ya. Nah, kalau high touch itu adalah industri-industri yang masih membutuhkan untuk ketemu langsung, contohnya seperti wisata seperti itu. Nah, itu kan ada industri-industri high touch yang sangat terpengaruh, ada yang low touch di mana tiba-tiba potensinya menjadi sangat besar. Nah, teman-teman yang mau berbisnis tinggal milih, saya mau berbisnis di mana ya? High touch atau low touch? Kalau low touch berarti ini di dalam yang namanya rising star. The rising star ini kita mau ikut di dalam wagon yang sedang berkembang pesat. Tetapi kalau sudah berada di high touch, nah bagaimana kita bisa meminimalkan resiko-resiko dan sebagainya. Jadi kuncinya apa gitu kan? Kalau dibilang, Bu, kunci sukses apa ya Bu kalau marketing? Nah, ini di dunia baru ya, kita istilahnya alam baru. Makanya kita bilang digital itu sebetulnya adalah transformasi kepada alam baru. Makanya disebut environment, lingkungan kan, lingkungan digital. Nah, ada orang-orang yang fully digital, tetapi ada juga yang masih boleh dikatakan bergabung. Ada digitalnya, ada non-digitalnya, dan bahkan itu masih sangat banyak loh. Tidak berarti bahwa kita sekarang hidup di alam digital, everything 100%. Gitu. Nah, itu akan ada yang namanya niche market, tetapi masih banyak yang bergabung. Kunci suksesnya satu adalah kita jangan memisah-misahkan. Karena ini ada hubungannya dengan consumer journey atau keseharian konsumen, di mana kehidupannya itu integrated. Pada saat kita paham mereka secara integrated, di situ kita bisa tahu titik-titik mana, titik di mana kita banyak digitalnya, di titik di mana yang banyak non-digital atau konvensionalnya, dan menggunakan satu medianya apa, purchasing channel-nya apa. Disinilah sebetulnya kunci sukses dalam menghadapi tren masa datang adalah bagaimana kita menyikapi ini sebagai dunia yang terintegrasi. Nah, jadi kunci suksesnya nomor satu, experience. Kedua, pahami experience konsumen. Ketiga, pahami experience konsumen. Jadi experience itu menjadi kata kunci sekarang, Mas Ronald. Nama ini ya, Mas Fauzi. Kenapa? Karena yang kita kenali itu adalah the real experience dari konsumen atau asumsi kita. Menurut saya, konsumen itu seperti ini. Nah, itulah yang kadang, terutama para startup ya, para startup itu menggunakan asumsi-asumsi sendiri untuk kemudian mendesain strategi. Padahal kunci sukses dalam marketing, branding,
Nah, disinilah digital non-digitalnya bisa bergabung. Adalah kita pahami bagaimana sih experience konsumen dalam berinteraksi dengan produk atau jasa yang kita tawarkan, dan juga dengan orang lain seputar perjalanannya. Perjalanan konsumen itu sebetulnya yang akan membedakan usaha sukses dan usaha yang tidak sukses. Usaha yang sukses adalah orang-orang yang mempunyai kedekatan dengan konsumen, yaitu paham. Nah, seperti kalau berteman nih, kayak misalnya kita baru ketemu nih ya, sekarang Mas Fauzi, Mas Ronald. Kalau kita baru ketemu seperti sekarang kan, berarti kita bisa bilang kita akan menjadi teman baik setelah ini ya kan? Insya Allah gitu ya. Jadi teman baik. Nah, tetapi jadi teman baik ini akan tetap aja jadi teman baik dan selesai. Tetapi kalau kita saling memahami, artinya kita mengenali dengan baik, lama-lama jadi sahabat. Nah, pada saat kita bisnis, itu adalah orang-orang yang mau kita jadikan teman biasa. Apakah orang-orang yang ingin kita jadikan mereka itu teman baik, atau ingin kita jadikan sahabat? Menurut Mas Ronald gimana? Sepertinya sih opsi yang terakhir sih Bu Amalia, menurut aku. Ya. Gimana Bu Amalia? Betul kan? Sulit kan? Paling sulit loh, mencari sahabat itu paling sulit. Tetapi once kita dapat sahabat, itu kekuatan dari seorang sahabat itu, dia bukan cuma mau bantuin kita tanpa pamrih. Nah, tetapi kalau kita ada masalah, akan membantu kita. Kenapa? Kita alam di digital ini ada sedikit yang kita bilang pisau dua sisi. Pisau dua sisi itu kalau kita bagus, bisa viral bagusnya. Bagaimana kalau kebaikannya? Ya kan? Kalau kebaikannya dalam hitungan menit, ya dalam hitungan menit, ini negative word of mouth juga luar biasa. Bisa menjadi pisau yang motong ya, bukan lagi positif tapi jadi jelek. Nah, disitulah pada saat kita mempunyai sahabat di alam baru ini ya, alam baru yang serba digital, mungkin itu yang saya sebutkan. Ini nih karena pisau dua sisi, sehingga selalu dalam kondisi alert terhadap mara bahaya. Nah, mara bahaya ini bakal akan sangat tenang pada saat kita berada di dalam alam yang penuh dengan sahabat. Ini kadang-kadang yang tidak dipikirkan, karena berbisnis ya adalah berbisnis. Semua adalah transaksi. Nah, kita bedakan yuk sekarang, membangun transaksional customer atau membangun soulmate customer. Nah, pada saat kita membangunnya transaksional, kita dapat balasannya ya transaksional lagi. Karena teman-teman biasa kan. Kalau teman biasa, mau perlu dipikir nggak? Sebentar ya, kalau saya ada waktu, saya pikirin. Nah, itu kalau teman biasa kan. Tapi kalau teman baik, aduh, bagaimana caranya ya supaya teman saya itu tidak terganggu, supaya teman saya itu sehat, bisnisnya bagus. Nah, saya sebagai teman baik, saya mau promosiin, nggak usah disuruh. Kalau masih disuruh, itu namanya endorser berbayar. Panipiro. Kalau nggak ada bayarannya, nggak akan ada itu yang namanya postingnya. Postingnya pun kering. Coba aja perhatikan. Endorser berbayar, itu postingnya kering, kelihatan banget dibayarnya. Jadi orang makin lama juga semakin smart, dan dia bisa melihat, dia bisa menilai kan, kayak apa nih, pasti ini dibayar kan, kalau dibayar dulu deh, belum tentu benar. Nah, disitulah sebenarnya pada saat kita menciptakan sahabat-sahabat atau soulmate customers, itu mereka bisa menerangkan dari hatinya. Mereka bisa menerangkan bagaimana mereka menggunakannya. Bahkan nggak diminta loh. Nah, kalau nggak diminta nih, ya saya posting di LinkedIn, Ronald nggak minta kan, tapi kan saya merasa, wah ini teman saya nih, teman baik nih. Nah, udah langsung saya posting tuh iklannya di LinkedIn. Nah, itu tuh karena dalam rangka adalah saya mempunyai pikiran bahwa kita, gitu. Jadi bukan lagi saya dan kamu, gitu. Nah, bagaimana kita bisa menciptakan yang seperti itu di dalam bisnis adalah selalu menjadikan orang lain dalam kasus itu mempunyai pemikiran kita, we,
gitu, bukan lagi I and you. Situ ya. Jadi mempelajari itu kita butuh understanding, dan saya nggak mau pakai kata riset ya. Soalnya kalau saya kasih kata riset nanti akhirnya para bebis baru misalnya langsung, aduh riset ya, berat banget riset. Nah, jadi bukan riset, tetapi pahami konsumen. Sama ya, sama ya, riset ya. Nah, ini riset di dunia digital tuh sekarang bisa loh, ada create a poll misalnya di Instagram itu punya fasilitas nih yang paling baru, kalau belum upgrade karena ini juga saya pun juga belum, saya baca di teks aja gitu ya, di artikel bahwa sudah bisa. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan fitur baru dari Instagram? Instagram ini sekarang cepat sekali sampai saya kehilangan itu namanya fitur yang tadinya tempatnya love atau likes, sekarang dia tersembunyi, kita harus cari dulu. Yang dia munculkan adalah fitur shopping. Karena dia berpikir bahwa shopping lebih penting daripada likes. Kalau menurut saya ya, menurut saya sebagai konsumen, dia tidak bisa membaca bahwa Instagram itu seharusnya menciptakan pertemanan dengan memudahkan. Dia mempersulit saya mencari likes, tapi dia munculkan shopping feature, tetapi itu dalam rangka dia ingin membantu pebisnis kan. Nah, tetapi dalam hal ini itu selalu adalah balancing, a trade-off antara kita menjadi istilahnya partner bisnisnya Instagram atau kita ingin juga membina relationship dengan dalam tanda kutip social network kita. Nah, jadi ini riset loh, tetapi riset kayak gini kan orang juga nggak merasa lagi di riset gitu kan. Nah, jadi cara terobosan-terobosan baru untuk memahami konsumen. Nih kayak gini contohnya. Gitu ya. Jadi kuncinya pertama adalah understand customer, dan ini bukan apa cara jitu yang baru, bukan. Ini dari zaman dulu sampai sekarang nggak berubah. Yang berubah customer-nya, yang berubah medianya. Nah, bagaimana kita bisa pahami interaksi antara konsumen dengan media dan interaksi antara konsumen dengan pebisnis ini, disinilah yang baru. Jadi kita harus update atau upgrade knowledge skill kita. Nah, dari situlah opportunity bisnis akan muncul gitu. Nah, ini yang kadang-kadang jadi masalah nih, Mas Ronald. Kenapa? Komitmennya kurang. Nah, ini pebisnis nih kalau komitmennya kurang gitu. Dalam 3 tahun mana ya, udah tidak terdengar lagi. Nah, mana dah gitu kan, selesai, bisnisnya tidak ada lagi. Nah, ini sebetulnya perlunya membina para soulmate. Kenapa? Para soulmate itu yang merasakan jasa kita. Mereka yang akan merasa kehilangan, ya, mereka kehilangan produk, mereka kehilangan jasa, sehingga mereka yang akan bilang, kamu jangan sampai nggak ada lagi ya, nanti sama siapa? Nanti saya sama siapa? Nah, dari situlah sustainability itu akan bisa di-encourage oleh para orang-orang yang berada di dalam lingkungan kita. Nah, jadi kita juga jangan sungkan atau ragu untuk menjelaskan our dream sebenarnya. Kenapa? Our dream itu akan membantu kita untuk pada saat kita lagi low, istilahnya kita lagi nggak mau ngerjain sesuatu, karena kita lagi demotivasi sebagainya. Nah, para soulmate itu yang akan mengingatkan kembali. Amalia, remember your dream. Oh iya ya, saya punya dream, saya punya mimpi. Aduh, benar nih. Ayo kita bangun lagi, kemudian jalan lagi. Nah, inilah sustainability ini yang kurang, terutama para startup di mana mereka cepet-cepetan. Semuanya pengen cepet, tapi dia larinya 300 meter, bukan lari maraton. Di sini maraton gitu. Jadi komitmen jalan terus, dan itu tadi jalan bersama. Karenanya kan gitu. Kalau mau cepat lari sendiri, tapi kalau mau larinya lama, lari bareng-bareng. Kan ada istilahnya ya, bahasa Inggrisnya, tapi itu ada di apa sih kayak peribahasa gitu. Ya, ini kan digital itu sebetulnya semuanya sekarang sudah do everything ya. Kita interact, banking,
shopping, evaluating. Kita kan udah kirim-kirim itu kan, kalau beli produk kasih ranking. Wah, itu kan evaluating, search, listen, semuanya digital. Nah, kan kalau seperti ini berarti kita terjemahkan ulang. Bagaimana kita paham orang lain, bagaimana kita sendiri. Kita sendiri pun berubah kan. Bayangkan konsumen kita juga berubah. Nah, karena itu sebenarnya kita mungkin tidak punya waktu untuk memahami seluruh orang di dunia kayak apa di jagat raya ini. Waktu kita nggak cukup. Tetapi yang perlu dipahami adalah di segmen di mana kita bidik. Nah, makanya itu proses memilih segmen menjadi lebih penting. Ada yang bilang ke saya, Bu, sebenarnya nggak perlu lagi Bu segmentasi. Kan kalau big data atau data digital itu akan menjelaskan semua satu persatu kebiasaan-kebiasaan dan istilahnya kita tidak perlu lagi segmentasi. Tapi saya perlu menyampaikan bahwa pendapat itu mungkin benar pada saat kita tidak ada limitasi dari resources. Kalau resources luar biasa banyaknya, sehingga 1001 kombinasi konsumen itu bisa dilayani, oke. Tetapi pada umumnya kita terbatas resourcesnya. Resources itu ada 3 ya. Orangnya terbatas, uangnya terbatas, waktunya terbatas. Nah, karena itu dengan batasan itu, berarti kita perlu smart enough untuk paham kelompok mana sih yang gue banget, yang istilahnya bakal cocok, gitu kan? Bakal cocok yang bakal gue banget. Nah, yang bakal gue banget ini yang akan kita pahami luar dalam, inside and out. Nah, ini tugas kita pelajari kebiasaan-kebiasaan baru. Baru itu artinya apa? Kombinasi ada multi channel atau omni channel atau boleh dikatakan digital non digital. Ya, berkomunikasinya gimana sih? Nah, pakai apa nih? Wah, kalau kelompok ini nih seperti saya belum lama ini kan mempelajari grosir di fashion, jadi di Tanah Abang, di ITC gitu. Mereka nggak begitu suka pakai media sosial, tetapi mereka bilang ini WA aja, WA paling efektif. Nah, kalau WA paling efektif untuk kelompok ini berarti ada clue bahwa kita main di WhatsApp tetapi yang keren gitu. Karena digital kan tidak selalu harus semuanya menggunakan YouTube. Wah, kalau udah pakai YouTube berarti paling keren sedunia. Tapi kalau konsumen kita tidak menggunakan berarti itu akan wasting your resources. Gitu. Jadi di sini berkomunikasi, bagaimana mereka cari informasinya, search-nya gimana, kata kuncinya apa, kira-kira nyampe ke kita nggak ya? Kalau kita nggak pernah pelajari, SEO-nya nggak sampai-sampai ke kata kunci kita. Kemudian mereka berbagi informasinya, sharing-nya, bersosialisasi ya, social networking, entertainment, belanja. Nah, 5 hal ini yang sebetulnya ada hubungannya dengan touch point, contact point, communication ini. Tetapi the whole thing di dalam kehidupan kita itu tadi basically digital. Ya. Jadi their media ya. Bukan saya medianya ini berarti saya gunakan ini. Enggak, tapi kita harus balik ke sana. Orang yang mau saya bidik pakainya apa? Ya kita harus mengikuti sana. Two-way communication. Karena kalau one way lama dan belum tentu sampai. Itu dan nah memang ini eranya adalah era dialog. Nah, kalau followernya banyak banget tapi nggak ada yang ngobrol, artinya apa, Mas Ronald? Ya kan, followernya banyak sekali, tapi nggak ada yang ngobrol tuh, ya sepi-sepi aja rumahnya. Berarti tidak mengena itu, Bu. Avana mungkin termasuk membantu ya? Ya, sorry. Ya, maksudnya kalau tadi yang Ibu bilang kalau misalnya kita sudah ini tapi nggak ada yang masih sepi-sepi aja tuh, berarti itu nggak mengena nih apa yang kita sampaikan ke customer atau konsumen kita gitu. Iya, betul. Ya, berarti kan kalau gitu kita harus lihat bagaimana kita bisa engage. Nah, engage itu topiknya apa ya? Nah, kalau kita nggak kenal mereka, topiknya belum tentu yang mereka suka kan. Akhirnya jadi itu tadi, akhirnya sepi-sepi aja. Dan biasanya memang engagement itu seolah-olah dikatakan ya, bahwa itu diciptakan kalau pakai endorser itu
Kalau endorser yang top, nanti tapi kadang kita tidak membina para endorser bayaran itu dengan baik. Artinya apa? Endorser bayaran dikasih teks, teksnya suruh pasang, and that's it. Ya itulah, makanya nggak ada jadi conversation. Kan kadang-kadang makanya endorser yang mikro atau endorser yang lebih sedikit ya, tetapi di dalam konteks bahwa mereka bisa menggunakan powernya untuk conversation, itu lebih berjalan, kan, dalam arti bahwa engagement akan terbentuk. Karena kalau enggak, ini di endorse, tetapi sebetulnya ini lewat saja. Jadi tidak ada yang namanya stopping power. Nah, dalam digital ini kecepatan dari timeline proses posting itu harus dibantu. Makanya seperti mungkin Avana termasuk ya yang punya keahlian untuk menciptakan kreativitas di mana bisa menciptakan stopping power. Kalau enggak, judulnya apa? Ya udah lewat gitu ya, walaupun endorser itu jumlah orangnya banyak banget. Nah, ini tadi yang saya sebutkan dengan dipilih. Jadi kalau dipilih, kita cocok-cocokkan dulu. Oh, kelompok ini yang paling cocok. Jadi saya akan mendesainkan dari mulai produknya, jasanya, ngobrolnya, sharing apa ya. Nah, itu adalah kita berpikir. Nah, intinya dalam dunia digital ini adalah storytelling. Kalau mau storytelling, mau sharing topik apa, berarti kita harus kenal dengan baik apa yang bakal menarik buat mereka, ya kan? Nah, sedangkan kadang kita sebut targetnya milenial. Ya, milenial mah kalau kita bilang zaman sekarang, hampir semuanya milenial itu kemudian menjadi homogen. Kita harus pisahkan lagi. Karakteristik milenial customer ini saya buat 6 tahun yang lalu ini. Sekarang masih berlaku, masih, tetapi justru itu kita udah nggak bisa lagi pakai ini untuk tajam, karena harus lebih bagaimana itu. Nah, karena itu saya kenalkan, mungkin bagi yang sudah kenal, ini cuma refreshing, ada namanya behavioral segmentation. Nah, jadi spesifiknya dia pengen benefit apa sih? Nah, benefit itu yang kita akan kunci salah satunya. Kemudian dia stage-nya apa? Apakah dia sudah aware? Apakah dia sudah aware, sudah paham? Itu di customer journey stage. Status sudah beli atau pernah beli tapi nggak pernah beli lagi, sekarang mau beli lagi. Nah, kemudian purchasing habit. Nah, ini semua akan lebih mendalam lagi paham kelompok yang dibidik. Nah, kenapa? Karena dalam digital ini juga hitungannya engage itu pada saat dia klik gue banget. Nah, kayak gitu. Kemudian kita cara mempelajarinya adalah coba berpikir seperti mereka, kan? Jadi berpikir konsumen, jadilah konsumen customer shoes. Gimana sih? Apakah itu bisa membantu kita untuk memahami dua, namanya customer pain atau customer gain. Yang mereka happy banget pas kapan? Yang mereka sebel banget pas kapan? Nah, ini kita coba kita berpikir menjadi mereka. Disitulah insight akan jadi lebih banyak. Ya, nah dari situlah kita nanti akan memberikan sesuatu, namanya positioning itu adalah menawarkan sesuatu yang lebih baik dari yang lain. Nah, kadang kayak gini, kita tawarkan, tapi yang lain juga sama, ini nawarin kayak gitu juga. Nah, Avana nanti juga di akhir dari sesi ini saya ingin tanyakan loh, terus terang aja, apa bedanya Avana dibandingkan yang lain? Nah, itu kata kuncinya bakal bisa jadi exercise kita nih. Boleh. Nanti mungkin Kang Fauzi bisa bantu jawab itu pertanyaan itu, Ya, Bu Amalia. tolong Mas Fauzi, soalnya ini bakal dipertanyakan kan gini, so what ya? Kenapa saya harus sama Avana kan gitu kan? Nah, itu juga sama kepada produk-produk atau jasa yang kita tawarkan, istilahnya punya masalah saya sudah beli saat ini, kenapa saya harus ganti? Nah, dari situlah sebenarnya memahami pain points istilahnya. Pain points yang kita pelajari itu adalah opportunity untuk jasa baru. Nah, saya sendiri sih, kalau pribadi, saya udah bisa melihat
Avana ini one stop shopping lah ya istilahnya, tapi nanti Mas Fauzi yang akan menjelaskan. Tetapi berarti akan appeal kepada orang-orang yang istilahnya mereka mungkin tidak memiliki skill dan waktu, ya. Itu pikiran saya sedikit. Gitu ya. Jadi ini jangan lupa targeting itu biasanya adalah homogen. Kalau tidak homogen berarti kita harus mempunyai kombinasi yang banyak sehingga kalau kita bisa punya waktu dan uang dan energi yang banyak, semua tipe bisa dilayani. Tapi kalau tidak, ini adalah kelompok yang kurang lebih punya homogen. Kalau bukan berarti 100% sama persis enggak ya, tetapi di sini needs-nya yang sama. Saya ingin jelaskan sedikit lagi boleh ya? Masih itu enggak Mas Ronald? Silakan Bu Amalia, silakan. Kasih tahu ya. Ya. Nah, ini sebetulnya dalam digital itu sama seperti yang di dunia yang kalau kita bilang di konvensional ya. Ada B2B, ada kalau B2B itu kita jualnya partai besar, kemudian ke industri atau ke institusi. Tetapi di dalam digital ini kita banyak yang istilahnya B2B2C. Jadi business to business to customer juga, B2B2C. Nah, bagaimana kita bisa mempengaruhi institusinya, tetapi sekaligus mempengaruhi juga adalah konsumennya. Nah, sehingga pada saat kita bisa mengintegrasikan dua kelompok ini, akan lebih cepat decision making prosesnya. Dan ini yang saya juga sarankan, ada nih yang namanya 6 buying decision, 6 ya, initiator. Siapa sih yang harus kita ajak ngobrol? Karena dia itu biasanya adalah orang-orang yang menginisiasi untuk keputusan. Influencernya siapa? Nah, user itu salah satu saja. Jangan sampai kita cuma ngomong ke anaknya aja, itu user ya. Nah, ibunya nggak diajak ngomong. Ibunya bilang nggak boleh beli. Enggak, itu banyak MSG-nya. Udah selesai gitu. Nah, jadi dari sini di dalam dunia digital itu kita lihat bahwa kita bisa menjangkau lebih banyak multiple stakeholders, tetapi dengan message yang disesuaikan. Nah, jadi kita bisa menggarap dari dua sisi yang berbeda, tetapi keseluruhannya ini menunjukkan sebetulnya tawaran kita apa. Nah, ini banyak di dalam digital itu menggarapnya belum istilahnya holistik. Tuh. Ya. Nah, ini kan jadi decision making prosesnya kita lihat. Kalau itu produknya low involvement, biasanya cuma satu kelompok aja ya, usernya sendiri. Ya. Kalau produknya misalnya makanan, kuliner gitu, masih ya orangnya sendiri yang beli. Tapi jangan lupa, kuliner itu ada macam-macam loh. Kulinernya hari apa? Kulinernya Sabtu malam. Wah, itu decision making prosesnya nggak satu orang, maaf. Di keluarga saya di sini bisa 2 jam diskusi. Akhirnya kita mau makan apa enggak sih ini? Yang jelas gitu. Semua orang punya. Akhirnya udah nggak jadi deh, masak aja. Nggak jadi beli. Saking proses decision making prosesnya panjang. Nah, jadi kita ada yang namanya occasion atau timing. Di titik-titik tertentu ternyata produk yang sama itu bisa saja decision making prosesnya berbeda. Nah, titik itu menghubungkan dengan komunikasi kan. Jadi komunikasi kita posting Sabtu malam nggak sama misalnya di Selasa siang gitu kan. Kenapa? Karena Selasa siang sama yang di site aja. Dia kan mau makan siang kan, nggak usah nanya orang lain, dia sendiri. Tapi begitu acaranya weekend, and then kita harus berbicara dengan lebih banyak orang. Dan di sini ada istilah, nah ini sih nggak usah ya, cuman sekedar tahu aja. Cross channel, cross touch point, sama cross life cycle. Ini adalah dimensi konsumen. Sebetulnya ilmu etnografi dalam marketing yang saya tadi sebutkan sebagai spesialisasi, ini adalah lebih dalam memahami dalam perjalanan ini. Tetapi ini bisa mempelajari sendiri juga karena di setiap produk tentu saja prinsipnya sama, tetapi butuh ketekunan. Ya, kayak gitu ya. Jadi di sini ada istilah readiness, like how ready you are.
Kalau kita sebut kita sudah ready digital, how ready? Kalau sudah ready omni-channel, sudah ready, how ready? Jadi di situ sebetulnya kita cocokkan dengan konsumennya. Konsumennya belum ready, kayak kita nggak apa-apa juga gitu. Kita kalau nggak omni-channel, nggak usah dipaksain. Kenapa? Karena kita sebatas level yang diperlukan oleh konsumen. Nah, ini yang slide saya, topik terakhir adalah apa aja sih Bu yang kalau kita mau bikin digital communication. Nah, ini ada 4 hal. Nah, ini slide saya yang terakhir. Ini mungkin waktunya nggak detail, ya nggak cukup kalau untuk detail, tetapi intinya ini, misalnya kita pikirkan medianya seperti apa, creativity-nya seperti apa, kontennya seperti apa, dan interactivity-nya seperti apa. Jadi kalau kita mau evaluasi atau mau audit communication digital kita, paling tidak ini bisa membantu kita untuk checklist apakah sudah ataukah belum. Atau kalau belum dibikin, kita bisa membuat atau menanyakan kepada orang expert yang akan membantu kita. Nah, ini Avana mungkin salah satu. Checklistnya udah belum? Kalau belum berarti kita bisa istilahnya memastikan bahwa 4 hal ini sudah kita dapatkan. Sampai di situ dulu. Nanti barangkali ya, wah, terima kasih banyak Bu Amalia nih. Materinya memang cukup berat sekali dan informatif sekali nih buat teman-teman. Jadi aku ada beberapa hal yang sudah aku simpulkan nih Bu Amalia. Jadi ada banyak banget yang perlu aku simpulkan, cuman aku ambil beberapa poin-poin penting aja. Mungkin nanti kalau teman-teman berminat nih untuk bisa mendapatkan modul atau materi dari Bu Amalia, nanti Bu Amalia gimana? Bisa kita share-kan? Bisa, boleh. Oke. Nanti mungkin di akhir acara nanti kita akan bagikan link untuk ke modul atau materi dari Bu Amalia, atau nanti kita bisa blast itu lewat email gitu. Jadi aku mau simpulkan sedikit, tadi Bu Amalia menjelaskan beberapa channel yang available buat para pelaku bisnis. Jadi ada dari single channel, multi channel hingga omni channel gitu. Nanti tergantung lagi dari kesiapan target atau segmentasi teman-teman yang lagi gitu. Terus yang kedua, Bu Amelia juga mention tentang kita harus belajar nih tentang behavior-nya customer kita atau target kita gitu. Selain itu juga ada beberapa channel-channel komunikasi yang baru yang bisa teman-teman praktekkan atau teman-teman pelajari untuk meningkatkan engagement. Terus Bu Amelia juga mention tentang target marketing, ada segmentasi behavioral, dan juga kita harus menempatkan diri kita di customer shoes. Istilahnya adalah kita menempatkan posisi kita dengan kacamata customer gitu. Itu masuk lagi ke penjelasan untuk positioning bisnis atau usaha kita. Seperti itu. Bu Amalia, mungkin aku hold dulu untuk yang sekarang. Aku mau lempar lagi nih ke Kak Fauzi. Jadi Kak Fauzi kayaknya tadi sudah cukup ngangguk-ngangguk, nih sepertinya sudah ada perspektif baru nih. Mungkin dari Kang Fauzi ada materi yang mau disampaikan juga, atau kita mungkin bisa masuk ke tanya jawab? Langsung ke tanya jawab aja nggak Pak? Ya, boleh Kang Fauzi. Ini sebenarnya sama sih pertanyaannya ke Bu Amalia gitu. Menurut Kang Fauzi, apa pendapat Kang Fauzi tentang topik webinar kita pada siang ini gitu, melek digital branding kunci sukses di tahun 2021 gitu. Silakan Kang Fauzi. Oke, jadi ini saya coba lihat dari perspektif pebisnis ya. Jadi namanya pebisnis kan pasti objektifnya adalah gimana caranya bisa untung besar. Nggak mungkin lah jualan, ya mungkin ada jualan yang untuk sukarela, mungkin ada, tapi mayoritas pebisnis, terutama di Indonesia kan pasti tujuan utamanya adalah gimana untungnya besar. Nah, sebenarnya kalau bisa kita lihat, kalau yang punya branding bagus, itu pasti dia untungnya besar. Kenapa? Karena kalau dia punya branding bagus, dia jual harga mahal, nggak apa-apa. Misal nih, kita coba bandingin tas, misal. Tas ada dia yang bermerek, brandingnya bagus, terus ada lagi tas dia yang hanya jualan di tempat orang lain jualan, dan branding dia kayak ya udah seadanya aja. Misal tas yang seadanya aja itu dijual 200.000, sedangkan tas yang brandingnya bagus tadi 400.000. Nah kalau orang melihat kan kayak pasti ada permainan, ada psikologisnya lah, kayak dia ngerasa kayaknya 400.000 nih kualitasnya lebih bagus deh. Dan dilihat-lihat sih orang-orang banyak yang pakai. Nah, yang kayak gitu-gitu kan itu sebenarnya permainan branding ya, permainan psikologis. Dan kebanyakan orang kemungkinan juga akan beli yang 400.000. Nah, sebenarnya dari situ bisa dilihat keuntungannya antara 400.000 dan 200.000 itu pasti akan lebih besar 400.000.
meskipun pasti ada biaya-biaya tambahan ya, tapi kalau kita lihat secara jangka panjang, pasti untuk keuntungannya sendiri itu pasti akan lebih besar yang memiliki brandingnya bagus. Makanya sebenarnya tadi materi yang disampaikan Bu Amalia itu sebenarnya bagus banget lah, terutama untuk teman-teman pebisnis. Jadi seenggaknya bisa tahu sebenarnya cara branding yang baik itu bagaimana. Begitu Mas Ronald. Terima kasih banyak Kang Fauzi. Aku mau balik lagi ke Bu Amalia nih. Bu Amalia, tadi Ibu gimana ya? Lebih menjelaskan untuk teorinya gitu. Jadi mungkin teman-teman juga penasaran nih, study case yang real ketika Ibu sebagai konsultan branding, ketika mendapat mungkin cerita dari klien atau mungkin klien yang menghampiri Ibu untuk menjelaskan keluh kesahnya tentang branding. Nah, kira-kira menurut Bu Amelia nih, kebanyakan itu klien dari Ibu yang mengeluh tentang branding itu masalah apa ya Bu? Ya mungkin teman-teman juga mengalami hal yang sama dan mau minta solusi atau sedikit saja bocoran. Mungkin kalau kita minta solusi sekarang mungkin ya akan terlalu panjang, jadi mungkin Ibu Amalia bisa ceritakan sedikit saja. Pendek aja ya. Ya. Nah ini kan ada dua, istilahnya kita ngomong bisnis terfragmentasi sekali ya. Ada pebisnis besar, ada pebisnis yang kecil atau yang baru, kayak gitu ya. Nah kita bicara sekarang kalau dari yang ibaratnya sudah lama berbisnis dulu ya. Sudah lama berbisnis itu pada saat belum pandemi misalnya. Itu pemahaman konsumen itu dinomorduakan selalu. Kenapa? Karena intinya mereka selalu kegiatannya promosi terus. Jadi kegiatan promosi diutamakan. Tetapi mengenal konsumen ya kenal lah gitu. Tapi kenal gitu aja. Kita juga punya banyak teman kan, tapi temennya ya gitu-gitu aja. Nah, tapi pada saat waktu sudah pandemi ada itu barulah di situ tuh testing of relationship itu baru terasa, ya kan? Siapa yang benar-benar tahu dan siapa yang benar-benar ya kalau sudah nggak ada perlunya ya dia akan meninggalkan kita. Nah dari sinilah kemudian baru menyadari, waduh selama ini saya tidak membina relationship. Nah itulah sehingga pressure waktu pandemi itu langsung dua. Kenapa? Karena harus memahami di alam baru itu aja harus punya keahlian loh. Karena memahami itu bukan tiba-tiba besok bisa, enggak. Tetapi waktu zaman enak, gitu ya, waktu zaman enak lupa mempelajari, nggak punya data, nggak punya apa. Jadi mulai dari nol di saat sulit, itu yang saya alami banyak dari klien itu yang kemudian harus mengalami dua hal. Nah, pelajarannya apa? Lesson learn-nya aja yang penting. Gini, kalau kita lagi bagus, kita lagi istilahnya lagi cemerlang gitu kan banyak orang yang mau kenal kita dong gitu kan. Kalau kita lagi bagus aja semua ngaku temen gitu kan. Saya ingat tuh ada teman saya lagi bagus ada di TV nih, semua WA isinya ngaku. Oh itu dulu teman sebangku. Oh itu semua ngaku teman. Nah kan, nah waktu ngaku teman nih, dia membuat kita juga ikut merasakan belum? Kalau tidak, nanti ada masa sulit. Nah, waktu ada masa sulit itu, di mana kita mau cari teman? Karena apa? Orang tidak punya yang namanya emotional connection. Nah, emotional connection itu dibangun zaman kita lagi bagus. Nah, kadang kita lupa. Nah, kalau memang belum mulai, apa tipsnya? Kalau belum mulai, enak dong, karena belum mulai. Oke, kalau gitu nggak usah berteman dengan semua orang, karena waktunya nggak ada, uangnya juga nggak ada. Tapi bertemanlah dengan segmen yang tepat. Nah, itu yang kadang-kadang nggak dikerjakan. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih banyak. Aku mau lanjutin lagi nih. Tadi dari penjelasan materi sama sekarang Ibu selalu menjelaskan tentang segmen yang tepat. Kira-kira teman-teman ini supaya bisa menemukan segmen yang tepat, bagaimana nih? Apakah ya sesuai dengan harus riset dulu kah? Atau gimana nih menurut Bu Amalia? Oh iya. Nah, yang lucu nih, sebenarnya sekarang digital atau big data itu bisa baca kita. Gitu kan? Baca kita, artinya behavior kita tuh kebaca loh. Misalnya di Instagram tiba-tiba tiap hari muncul kan dancing challenge gitu ya. Kurus dalam 21 hari. Saya kan marah kan. Aduh kesel banget nih, tahu aja nih saya mau diet. Nah, tetapi kenapa? Karena dia sudah mempunyai pattern atau pola dari kita yang kita lihat apa kegiatan yang dibeli apa itu semua dia pelajari. Kemudian dia bisa menawarkan sesuatu yang hit. Nah, dari situlah sebetulnya digital itu membantu sekali pada saat kita menggunakannya dengan baik. Jadi kita tidak mulai nggak usah dari nol untuk segmentasi.
tapi pada saat kita sudah tahu nih, oke, berarti dia itu pengen orang gini, orang yang pengen kurus gitu lah istilahnya ya, bukan kurusnya aja ya, tapi dan sehat gitu. Kan ada yang pengennya kalau bisa instan, jadi minum obat aja terus tiba-tiba kurus gitu. Tapi ada yang nggak mau, dia harus pakai exercise. Nah itu yang kita bilang sebagai behavior yang berbeda. Jadi benefit shot-nya kan lain-lain. Yang mau kita tawarkan apa? Kebetulan kalau yang nawarin saya di Instagram itu, yang dia tawarkan kan paket solusi, harus ikuti dia punya 21 hari challenge. Saya masuk tuh sampai dalam, saya masuk terus saya berhenti. Bisa nggak ya? Tapi saya simpan dulu deh. Nah dia tahu loh kalau saya masih simpan, besok lagi. Sudah dipikir ulang belum Amalia gitu. Saya bilang kok ngerti banget sih sama keinginan saya yang belum terlaksana. Nah, gitu. Jadi istilahnya kita bisa pelajari dan data itu bisa bantu. Nah, kalau kita bisa ngeset istilahnya pemahaman konsumen juga melalui algoritma gitu kan, algoritmanya itu akan bantu kalian dancing challenge ke semua orang. Saya yang nggak suka dancing, sebentar saya nengok dulu. Nah, jadi itu kayak gitu mungkin ya Mas. Itu cuma contohnya aja. Ya, terima kasih banyak Bu Amalia. Sebelum kita lanjut lagi, mau ngingetin ke teman-teman kalau ada pertanyaan. Jadi kalau ya itu. Ya, mau melanjutkan lagi Bu Amalia, silakan, nggak apa-apa. Ya, mau ngingetin lagi buat teman-teman kalau ada pertanyaan atau mau cerita-cerita nanti bisa langsung saja manfaatkan kolom chat atau kolom Q&A. Nanti kita akan baca setelah sesi kita tanya jawab dengan para pembicara. Bu Amalia, aku hold dulu nih. Aku balik lagi ke Mas Fauzi. Mas Fauzi, jadi pertanyaan sebenarnya sama sih ke Bu Amalia gitu. Dan menurut Mas Fauzi sendiri, ketika teman-teman pelaku bisnis ini menentukan segmentasi targetnya ini, seperti apa nih Mas Fauzi dari sisi marketing? Tapi sebelum menjawab itu, mungkin aku mau teman-teman dan aku kayaknya penasaran nih dari perspektif Mas Fauzi, kira-kira seberapa pentingkah teman-teman harus peduli tentang digital branding, dan kira-kira plus minusnya teman-teman ini harus segera nih dari tradisional segera ke digital gitu. Silakan Mas Fauzi. Oke, jadi sebenarnya kalau ditanya penting atau enggak digital branding, itu kan tadi sudah di-mention ya. Sorry, tadi pertanyaan yang pertama apa ya? Malah lagi ingat pertanyaan yang terakhir. Ya, mungkin lebih ke plus minusnya teman-teman nih dari perbandingan dari yang tradisional dengan yang sudah digital gitu brandingnya. Oke. Nanti jadi, baru dikaitkan dengan yang segmentasi target itu, Kang. Oh ya, jadi pertama kalau untuk segmentasi target itu pasti harus melakukan riset dulu ya. Tadi udah di-mention juga sama Bu Amalia. Jadi sebenarnya riset pasar itu penting banget. Apakah orang yang kita tuju itu benar-benar suka sama produk kita atau enggak? Atau jangan-jangan kita hanya asumsi kayaknya orang yang tinggal di daerah sini umur segini dan kebiasaan dia ini kayaknya suka sama produk kita deh. Padahal belum tentu. Makanya sebenarnya perlu tes pasar juga. Contoh yang paling mudah ya pasti bisa pakai kuesioner, atau bisa juga ketika kita sudah jalan kita bisa kasih ke beberapa teman, misalnya kita ada beberapa teman yang berbeda latar belakangnya, kesukaannya berbeda, itu nanti kita lihat feedback dari mereka, apakah teman yang mana nih yang sesuai sama yang produk yang kita keluarkan. Itu yang pertama. Terus pertanyaan kedua tadi mengenai branding tradisional. Jadi kalau kita ngomongin saluran branding tradisional kan yang paling terlihat itu adalah banner ya, baliho dan lain sebagainya. Nah sebenarnya kan kekurangannya walaupun itu sebenarnya besar ya dan sering dilihat orang, tapi kan kekurangannya adalah kalau dibandingkan dengan digital itu pertama costly, jadi mahal. Kita sebulan bayarnya bisa puluhan juta sampai ratusan juta untuk per baliho. Dan itu juga yang kedua, kita nggak bisa tahu berapa orang yang lihat. Jadi
ya udah kita hanya bisa memprediksi orang yang lewat situ berapa, tapi kita nggak benar-benar tahu efeknya seperti apa. Walaupun sebenarnya itu bisa bisa diantisipasi dengan kita misal kasih sebuah link khusus sehingga kalau orang ngeklik itu bisa ketahuan konversinya berapa. Sedangkan kalau dibandingkan dengan digital itu dia kan mudah ya, kita bisa dengan mudah misal lewat media sosial itu kita bisa buat postingan yang sesuai dengan yang kita tuju. Misal kita mau warnanya merah misal, nanti itu akan merah, terus nanti dari desainnya akan sangat clean, sehingga itu nanti kan menyesuaikan dengan branding yang mau kita inginkan. Ya, nggak enaknya di digital adalah itu perlu effort. Jadi nggak bisa kita sekali misal hanya lewat logo ataupun hanya lewat postingan itu nggak bisa. Tapi digital itu perlu. Maaf Mas Fauzi, suaranya agak sedikit terdengar jauh ya. Sorry sebentar. Atau saya sendiri atau gimana? Teman-teman, suaranya terdengar jauh atau jelas? Ya, suaranya agak sedikit hilang Mas. Nanti bisa coba dicek lagi. Iya, ya. Oke. Iya, jadi kalau digital itu perlu effort ya. Jadi perlu effort, misal kita buat media sosial itu kan perlu konsisten posting ya, nggak cuman kita hanya pakai logo terus satu kali post, itu nggak perlu, nggak bakal bisa sebagai branding, tapi perlu effort gitu kurang lebih. Ya, terima kasih banyak Kang Fauzi. Aku mau balik lagi ke Bu Amalia nih. Halo Bu Amalia, masih standby Bu Amalia? Halo, Bu Amalia. Kayaknya masih ada kendala koneksi teman-teman ya. Jadi mungkin sambil menunggu Bu Amalia, mau ingatkan lagi teman-teman untuk kalau ada pertanyaan silakan dimasukkan di kolom Q&A atau kolom chat. Di sini saya udah terlihat dua pertanyaan. Di kolom chat juga ada beberapa yang saya terima. Satu. Jadi kalau teman-teman mau bertanya nanti silakan dimasukkan di sini, nanti akan kita respon satu-satu seperti itu. Bu Amalia, halo, apakah sudah standby? Ya, mungkin sambil nunggu Bu Amalia, aku mau lanjut lagi ke Mas Fauzi nih, sambil kita menunggu Bu Amalia untuk kembali lagi, kayak sepertinya ada kendala dari koneksi. Mas Fauzi, aku mau nanya nih Mas, kira-kira tadi kita sudah tahu nih tentang perbedaan pemasaran atau branding digital dengan tradisional, plus dan minusnya juga. Nah, kira-kira dari Mas Fauzi sendiri, ada tips dan trik nggak cara terbaik untuk melakukan pemasaran atau branding secara digital? Ya, tentu saja teman-teman bisa langsung praktekkan dengan mudah gitu. Silakan Mas Fauzi. Oke, jadi sebenarnya kalau kita ngomongin branding digital itu pasti nggak bisa lepas dari sosial media ya. Mas Fauzi, maaf suaranya masih terdengar jauh lagi Mas. Oke, bentar, coba saya. Apakah suara saya sudah Ya, Bu Amalia. Ya, welcome back Bu. Ini kayaknya ada masalah koneksi ya Bu ya. Ini kita lagi, Mas Fauzi lagi menjawab ada satu pertanyaan lagi. Halo. Saya akan balik ke Bu Amalia. Halo, ya. Sudah terdengar Bu Amalia. Sudah ya. Ya, silakan Mas Fauzi lanjutkan. Oke, suara saya udah jelas? Ya, sudah sangat jelas. Terima kasih. Oke. Jadi kalau kita ngomongin digital branding itu pasti tidak akan bisa lepas dari media sosial. Karena media sosial itu penting banget. Semua orang pasti pakai media sosial. Dan kalau bisnis itu sih saran saya kalau bisa jualan di media sosial, nggak di marketplace. Kenapa? Karena kalau di marketplace, kalau teman-teman misal cari baju muslim, itu kan yang muncul banyak banget, dan yang orang lihat itu adalah harganya. Nah, dan kalau kita jualan di marketplace untuk melakukan branding itu sangat sulit. Karena produk kita benar-benar head to head dengan produk lainnya. Jadi orang milih itu yang paling menginginkan adalah dari harganya. Jadi kalau dia paling murah dan testimoninya banyak, itu pasti akan kemungkinan besar dipilihnya semakin besar. Nah, makanya saran saya kalau mau digital branding itu lebih baik jualan melalui media sosial. Dan selain media sosial sebenarnya penting juga nih memiliki website. Karena kalau teman-teman perhatiin, semua brand besar itu pasti mereka punya website. Walaupun itu mereka nggak sebagai transaksi ya, tapi website itu hanya mereka jadikan sebagai branding.
Karena di website itu mereka bisa produknya hanya produk mereka sendiri. Terus di website itu juga mereka bisa menampilkan banyak informasi. Misal seperti kelebihan-kelebihan produknya, itu bisa di website tersebut. Jadi misal mereka datang dari media sosial, dari Instagram, terus mereka akhirnya berkunjung ke website. Nah, itu kan sebenarnya di website itu sebagai salah satu tempat branding, sehingga mereka seperti yang sudah saya bilang tadi, itu bisa dengan branding yang baik, bisa juga menjual produknya menjadi lebih mahal. Begitu, Mas. Ya, terima kasih banyak Mas Fauzi. Bu Amalia, aku kasih satu pertanyaan lagi. Nanti paling setelah itu kita akan coba membahas pertanyaan dari teman-teman ya Bu Amalia. Soalnya teman-teman juga sepertinya sudah ada banyak pertanyaan yang masuk nih di kolom Q&A sama chat. Aku mau tanya ini Bu Amalia. Jadi ketika kita bicara strategi branding, kita tahu juga kan cakupannya cukup luas nih Bu Amalia. Nah, tadi di setiap materi Bu Amalia sama tadi Bu Amalia selalu mention bahwa kita perlu segmentasi nih. Nah, segmentasi kan tidak cuma target nih Bu Amalia. Masa kan ketika kita mau digital branding, seberapa jauh sih effort yang harus kita keluarkan gitu. Nah, itu mungkin dari menurut Bu Amelia gimana nih? Apakah perlu kita minimal dulu saja untuk strateginya atau kita langsung all out keluarkan semuanya gitu? Silakan Bu Amelia. Pada saat kita, suara saya sudah terdengar? Suara saya sudah terdengar? Sekarang sudah terdengar Bu Amelia. Sudah? Ya, sudah terdengar Bu Amelia. Oke, terima kasih. Sebetulnya ini untuk pemilihan target, ya. Pemilihan target tadi saya ketik ya, ada yang namanya konsep 3C. Jadi 3C itu customer, company, competitor. Nah, bagaimana kita cara memilih? Tadi ada salah satu yang bertanya kan, memilih target itu adalah kalau kita udah paham customer yang luas, berarti kan bermacam-macam. Pada waktu kita memilih, kita cocokkan dengan kalau bisanya yang mana, itu dalam rangka sustainability nanti akan lebih langgeng. Tapi kita harus cek satu kali lagi, yaitu kompetitor atau C yang ketiga. Kompetitor sudah banyak tidak? Nah, jadi kalau 3C itu kita pakai sebagai framework, kita akan memilih yang disebut gap. Gap-nya ini adalah customer minta, kita bisa, kompetitor nggak kasih. Nah, itu yang kadang exercise ini nggak dikerjakan dulu. Pokoknya jalan aja dulu, nanti sambil dipelajari. Nah, kalau menurut saya coba kita balik yuk, kita justru step by step-nya. Nah, ngetapnya itu reduce atau reduksi dari resiko. Karena apa? Belum tentu juga berhasil. Tetapi dibandingkan dengan kita blast dulu deh, sambil kita lihat yang respon mana. Itu bukan nggak bisa, tetapi itu mahal dan belum tentu akan mendapatkan betul-betul yang kombinasi 3C-nya cocok. Mungkin itu yang secara praktisnya adalah salah satunya ya, kalau tadi misalnya, kita akan keluarkan sebuah produk, tapi produk itu pasti ada kekuatannya. Nah, kekuatan apa nih yang mau kita tawarkan, itu kan jadi positioning kita. Beda dari yang lain. Kita program diet tetapi paling sehat. Nah, misalnya gitu kan. Nah, tapi ada orang-orang yang mencari itu belum ketemu. Wah, kalau begitu kita lihat kanan kiri. Semua udah kasih belum? Program diet ada 1001, tapi yang sehat kayak kita belum ada. Nah, dari itulah kita kemudian cari di dalam digital itu bisa di search kelompok yang dibidik walaupun tidak. Ini sudah mendekati mengerti, bisa membantu. Jadi 3C tadi. Karena kalau di dalam digital kan sebetulnya kita bisa segmented loh. Kita tidak selalu harus massive. Tidak, karena kalau massive kan tetap aja kita harus bayar semua cost-nya, ya kan? Kalau itu istilahnya kita mau segmented atau mau luas, ada cost setiap reach-nya. Ya, terima kasih banyak Bu Amalia. Mungkin saatnya kita menjawab pertanyaan dari teman-teman kali Bu Amalia sama Kang Fauzi. Ini beberapa di kolom Q&A sudah ada nih. Jadi dari Kak Ardelia, ini sepertinya pertanyaan langsung ke spesifik ke Bu Amalia gitu. Mungkin Bu Amalia mungkin sudah lihat kan pertanyaannya, nanti aku paling mention sedikit aja. Jadi sebagai pelaku bisnis yang paling atas
Bu Amalia di kolom Q&A. Ardelia. Apakah company branding ataukah product branding yang harus diprioritaskan? Terus yang kedua adalah bagaimana cara untuk membuat branding awareness untuk company dan produk yang bisa menggunakan strategi branding yang sama atau berbeda gitu. Silakan Bu Amalia kalau sudah ada. Ya, Bu Amalia. Ya. Maaf, suaranya agak putus-putus Bu Amalia. Halo. Ya, mungkin sambil nunggu Bu Amalia, mungkin Kang Fauzi bisa juga bantu merespon. Boleh, gini ya. Oh ya, silakan Bu Amalia, silakan. Apakah corporate branding ataukah product branding? Oh iya, iya, kenapa ya? Ya, agak delay sedikit Bu, tapi ini udah terdengar jelas kok. Ya, ini soalnya saya udah pindah dari First Media ke Telkomsel, and I'm not a happy customer sama First Media, soalnya berantakan terus. Saya udah pindah Telkomsel nih Pak. Ya. Saya udah cukup jelas kok. Udah ya. Oke. Gini, corporate branding artinya produknya atau perusahaannya sebetulnya itu disebut co-branding. Kita bicara di digital, ini juga banyak pebisnis yang juga dikenal orangnya. Hilang lagi. Bukan cuma corporate dan produk, tambah satu dong, tambah satu yaitu orangnya. Siapa orangnya? Nah, ini kalau di digital itu bisa ditelusuri dengan mudah kan, perusahaan ini siapa di balik itu. Jadi ada orangnya juga. Nah, pada saat kita branding, sebetulnya itu akan saling berkaitan. Istilahnya co-branding price. Kalau corporate branding yang istilahnya apa ya, public company mungkin nggak begitu, small medium enterprise tuh brandingnya boleh dikatakan ada residu, interaksinya tidak berhasil. Sebetulnya produk brand maupun corporate brandnya akan terpengaruh. Nah ini sebenarnya kalau kita bilang yang mana dulu sebetulnya akan kita bisa lihat dari produk atau jasa. Kalau jasa sangat intangible. Kalau intangible itu yang sifat orang atau yang sifatnya emosi. Itu nomor satu harus diutamakan. Tetapi kalau bentuknya produk itu lebih tangible. Biasanya produknya yang penting produknya bagus lah, saya nggak apa-apa deh yang dari situasi dari perusahaan tersebut. Apakah dia perusahaannya kecil? Bukan kecilnya ya, tetapi jangkauannya. Kemudian produk atau jasa. Jasanya high involvement atau low involvement. Artinya consulting, business school itu semua jas, Mbak Adelia. Mudah-mudahan bisa. Iya. Terima kasih banyak Bu Amalia untuk jawabannya. Semoga jawaban dari Bu Amalia terjawab ya ke Ardelia. Ini kita mau lanjut lagi. Halo ya Bu Amalia. Agak ada ya, sedikit delay. Saya standby. Ya, kayaknya sepertinya ada agak sedikit delay, jadi suaranya agak telat datang ininya. Oke. Ya, mungkin saya mau lanjutkan lagi ke pertanyaan berikutnya dari Kang Helmi ini. Mungkin ini aku coba untuk lemparkan ke Kang Fauzi, nanti bisa direspon sama Bu Amalia.
Kang Fauzi, Kang Helmi ini bertanya, sekarang kebetulan lagi ada usaha kecil-kecilan nih dengan nama usahanya tertera di Q&A di pertanyaan tersebut. Nah, yang ditanyakan adalah dalam era digitalisasi dan serba terbatas nih dalam modal usaha ataupun memanfaatkan platform sosial media yang ada, gimana sih caranya agar untuk tetap intens dan bisa mendapatkan order dari market? Mungkin supaya engagementnya dari customer atau target kita tuh selalu ada terus secara intens gitu. Mungkin Mas Fauzi ada insight untuk ini, silakan Mas. Oke, kalau modal terbatas sebenarnya cara paling pertama itu adalah kita bisa manfaatin teman-teman kita. Jadi gimana caranya? Misal nih kita home service, terus kita tawarin ke teman-teman kita dengan ada potongan misal 10.000, 20.000, terus mereka bisa update di stories mereka mengenai service kita. Kan itu sebenarnya salah satu teknik marketing ya, word of mouth. Jadi gimana caranya biar temannya kita itu bisa share ke teman-temannya lagi. Nah, sebenarnya cara paling mudah itu. Tapi kalau melalui channel Instagram itu otomatis kita juga harus punya Instagram dong. Jadi ketika orang visit, misal ketika mereka mendapatkan stories, melihat stories dari temannya, terus itu mention bisnis kita. Jadi orang langsung lihat bisnis kita. Dan yang paling utama kedua itu adalah kita harus buat konten secara konsisten di bisnis kita. Jadi kontennya nggak hanya tentang yang kita tawarkan, tapi bisa juga mengenai tips-tips. Misal kalau home service, kita share tentang tips menjaga kasur sehingga tahan lebih lama dari 10 tahun misalnya. Sesimpel-simpel yang kayak gitu, yang trivia-trivia itu sebenarnya bisa banget dijadikan konten media sosial. Terus nanti kalau sudah ada modal lebih, itu bisa sebenarnya upgrade nih dari brandingnya. Coba pakai website atau online misalnya. Jadi nanti untuk pemesanannya nanti bisa jadi lebih mudah dan brandingnya juga bisa lebih bagus gitu. Gitu sih kalau dari saya, Mas Rono. Ya, mungkin Bu Amalia ada pendapat yang berbeda atau perspektif yang berbeda. Silakan Bu Amalia. Halo, Bu Amalia. Sepertinya ada masalah koneksi lagi. Teman-teman mungkin jangan khawatir, nanti tetap kita akan bagikan juga share kontak dari pembicara kita pada siang ini. Jadi kalau teman-teman mungkin jawab pertanyaannya belum bisa kita respon sekarang, nanti bisa langsung tanyakan aja secara personal ke pembicara Bu Amalia dan juga Kang Fauzi. Bu Amalia, mungkin ada perspektif yang berbeda atau pendapat yang berbeda nih dari pertanyaan dari Kak Helmi Adam yang sudah dijawab oleh Kang Fauzi sebelumnya. Silakan. Iya. Halo Helmi. Helmi kebetulan murid saya di kelas nih. Halo. Ya, thank you ya Helmi sudah datang dan ikut mendengarkan. Saya setuju dengan Fauzi tadi ya. Fauzi bilang bahwa teman-teman itu juga bisa menjadi yang disebut endorser, tapi voluntary. Jadi kalau semakin volunteer, itu yang namanya endorsement-nya, itu menjadi lebih kuat lagi. Dan juga itu tadi sih intinya adalah di dalam Instagram itu story. Nah, kita storytelling ini akan mengengage. Jadi kalau di antara sekian banyak, itu engagement-nya bisa didapat dari story yang tepat. Nah, story yang tepat juga dengan waktu yang tepat. Jadi gini, sedang apa, jam berapa, kapan ada kesulitan itu, kita akan baca polanya kan, pattern-nya. Sehingga pada saat misalnya masa-masa ditinggal tuh, gitu kan. Nah, pada waktu masa-masa ditinggalkan pembantu berarti semakin perlu lagi. Atau mendekati Sabtu Minggu di hari Krida. Hari Krida nggak bisa sendiri, ini perlu tambahan orang. Nah, membaca itu yang namanya pola media habit itu dicocokkan dengan kebutuhan dari konsumennya. Mungkin itu Helmi yang bisa tapi satu loh Helmi yang lebih penting adalah kenapa harus pakai Zongos Service, yaitu brandmu kan? Apa kelebihannya? Apa yang tidak dipunyai oleh alternatif lain? Kalau itu belum bisa dijawab, kemudian kita harus main harga. Kenapa? Kita harus paling murah. Kalau enggak, orang enggak mau sama kita. Jangan sampai kita hanya
dipilih karena yang termurah, karena besoknya pasti ada lagi yang lebih murah. Tetapi kita harus memberikan sesuatu yang dikatakan tidak dimiliki oleh servis yang lain. Dan itu PR terbesarnya. Digital or non-digital sama ya, tetapi khususnya di digital, kenapa? Kalau di digital itu one click away, artinya satu klik aja sudah bisa nggak jadi ini, jadi beli gitu kan. Nah, jadi itu PR-nya. Mungkin bisa membantu ya Helmi ya, semoga sukses. Ya, terima kasih banyak Bu Amalia dan Kang Fauzi. Kang Helmi, semoga jawaban dari Bu Amalia dan Kang Fauzi bisa menjawab dan memberikan pencerahan nih untuk usaha atau bisnis yang sedang dijalankan oleh Kang Helmi. Bu Amalia sama Kang Fauzi, mohon maaf, sepertinya kita sudah sebentar lagi mau ke sesi terakhir. Jadi teman-teman yang pertanyaan mungkin belum bisa kita respon, kita jawab. Teman-teman jangan khawatir, nanti bisa langsung saja kontak pembicara kita yang hadir pada siang ini. Nanti bisa langsung chat personal. Kontaknya akan saya share di akhir acara ini. Bu Amalia sama Kang Fauzi, mungkin aku hold dulu karena kita masuk ke sesi Avana gitu. Nanti timku akan menjelaskan tentang Avana buat teman-teman yang mungkin penasaran. Tadi juga Kang Fauzi ada mention nih, salah satu channel yang bagus untuk pelaku bisnis segera go digital adalah dengan memanfaatkan toko online atau web store. Nah, Avana hadir di sini untuk membantu teman-teman sebagai memberikan channel tambahan baru nih. Toko online atau web store-nya. Nanti timku dari Unita, Customer Engagement Avana yang akan menjelaskan lebih lanjut tentang Avana dan fitur dan platform yang tersedia gitu. Mbak Unita atau Kak Unita, apakah sudah standby? Sorry. Ya, sudah Kak Ronald. Ya, silakan Kak Unita, dipersilakan. Ya, halo. Selamat sore semuanya. Perkenalkan sebelumnya saya dengan Unita, selaku Customer Engagement di Avana Indonesia. Nah, untuk saat ini, Nita coba mau berbagi sedikit informasi, keuntungan dan kelebihan apa sih yang nantinya bisa digunakan ketika menggunakan dari platform Avana ini. Nah, sudah kelihatan ya, Kak Ronald ya? Ya, sudah terlihat Kak Unita, silakan. Ya, jadi ini untuk berbentuk web store. Avana memang layanan sosial commerce berbentuknya website atau web store toko online yang dimana bisa digunakan untuk langsung penjualan ke channel media sosial. Nah, jadi nanti dari web store ini bagi untuk ibu atau bapak sekalian ini bisa langsung gunakan untuk transaksi jual atau beli ya ke channel-channel sosial media yang sudah terhubung. Jadi ketika biasanya kita punya berbagai macam channel penjualan, tentunya kita harus mengoperasikan satu-satu, mendesain, mulai dari deskripsi atau harga yang menarik, ibaratnya untuk branding seperti yang tadi juga sudah disampaikan. Nah, dari web store Avana ini nantinya akan terhubung dan bisa juga melakukan pemasaran secara real time. Nah, semuanya bisa dikoneksikan melalui satu dashboard, yaitu di dashboard Avana ini. Nantinya bisa masuk ke menu My Order. Nah, di menu My Order ini dan juga di menu My Produk, semuanya akan terekap mulai dari transaksi jual-beli, bahkan untuk pemasaran produk-produk yang kita jual. Contoh seperti ini. Dalam satu channel, dari fitur menu My Product, bagi ibu dan bapak yang menggunakan Avana nantinya bisa langsung share ke channel-channel media sosial yang sudah terhubung. Contoh seperti Facebook, atau bahkan Twitter-nya gitu ya, atau bahkan bisa copy link produknya, nanti mau di-share ke WA, atau misalnya ke grup-grup WhatsApp gitu ya, untuk promosinya, itu pun juga bisa. Nah, nanti dari channel-channel sosial media yang terhubung pun, untuk mengelola order yang masuk, ini bisa semuanya terekap di menu My Order ini. Semuanya akan terlihat. Jadi mulai dari metode pembayaran pun sudah disediakan oleh Avana, payment gateway-nya, untuk setiap transaksi yang masuk, baik itu berhasil atau tidaknya akan terlihat, bahkan untuk lebih dekat dengan customer, atau kita biasanya menawarkan promo-promo agar terjadinya repeat order atau pengulangan order dari si customer, di sini pun kita sudah sediakan ketika nomor customer terhubung dengan WhatsApp, ini tinggal diklik aja, langsung terhubung dengan customer yang dimaksud. Jadi bisa juga memberikan fast respon ketika ada customer yang bertanya soal produk, di kolom untuk checkout tambahan, ini bisa kita respon secara langsung. Nah, di sini pun juga kita ada layanan SEO, di mana SEO ini yang akan memunculkan mulai dari web store, produk yang kita punya di kolom halaman pencarian pertama Google. Jadi bisa didukung dengan keyword yang paling banyak, apa sih yang lagi trending, banyak digunakan, yang tentunya relate sama produk yang kita jual atau kita pasarkan. Ya, selain itu pun untuk mendukung nanti promosi secara digital, Ibu atau Bapak sekalian pun bisa gunakan dari Facebook Marketing ini, ada Facebook Pixel untuk melihat retargeting atau misalnya kita mau menjalankan iklan nih di sosial media.
Seperti Facebook atau Instagram kan kita perlu retargeting ya. Ibaratnya dari budget yang kita keluarkan biar tepat sasaran dan dapat nih tujuan yang kita mau. Nah, ini juga bisa dikoneksikan dengan web store, dan yang paling penting channel-channel penjualan tadi, ini bisa langsung dikoneksikan dalam satu dashboard. Mulai dari Facebook-nya, WhatsApp, Instagram, Twitter, bahkan kalau punya blogspot sekalipun, ini bisa langsung terkoneksi. Dan juga untuk sharing produk ya, ibaratnya bisa real time, untuk branding produknya bisa dilakukan melalui dashboard Avana. Nah, selain itu pun kita punya web store, ada salah satu fitur yang banyak digunakan oleh customer saat ini, yaitu untuk WhatsApp Commerce. Nah, kemudahan yang kita berikan, ketika customer mau order tuh semudah mereka order produk kita di marketplace. Tapi ini kita kunci dengan produk yang kita jual aja nih, nggak akan lari ke produk yang mana-mana, ibaratnya dengan kompetitor ya. Caranya simple, tinggal isi nama, nomor teleponnya, lalu pilih produk yang mau dibeli apa, klik beli di sini, langsung keluar isi alamat, metode payment yang mau digunakan seperti apa. Jadi sesimpel itu kita berikan service untuk pembeli, jadi pembeli pun juga lebih nyaman order melalui website kita atau bahkan dari link WhatsApp Commerce ini. Salah satunya seperti itu, ya. Dan yang paling penting kalau contoh untuk di channel media sosial di Facebook, yang kayak tadi Nita sampaikan, di Facebook pun customer bisa langsung check out, lakukan pembelian secara real time, karena apa, produk-produk yang tadi sudah ada di web store nih, yang seperti tampilan ini kan lumayan banyak ya, repot juga nih makan waktu kalau di-upload satu-satu. Nah, di channel media sosial, selain Facebook dan Instagram, ini pun produknya akan masuk. Jadi seperti di Facebook dan Instagram pun akan masuk seperti ini. Kalau customer-nya mau order, sama kayak di WhatsApp Commerce, tinggal pilih produk mana yang mau diorder, lalu diklik, pilih checkout, sudah. Semudah itu menggunakan layanan dan fitur Avana ketika customer kita mau berbelanja. Kurang lebihnya seperti itu, Kak Rana, dari Nita. Ya, terima kasih banyak Kak Yunita. Dari teman-teman mungkin ada pertanyaan, kita mungkin bisa terima satu atau dua. Mungkin Bu Amalia juga ada satu pertanyaan yang tadi mau di-mention untuk Kak Avana juga bisa disampaikan. Atau mungkin dari teman-teman juga masih penasaran nih tentang fitur-fiturnya dari Avana sendiri. Kita bisa menunggu selama 1-2 menit untuk pertanyaan teman-teman. Kalau enggak, mungkin kita bisa lanjutkan ke sesi berikutnya, itu closing. Gitu. Kira-kira ada pertanyaan kah teman-teman? Kalau nggak ada, nanti mungkin teman-teman bisa aja kontak langsung CS, tim CS dan juga tim CE dari Avana Indonesia yang akan kita share di akhir acara di kolom chat gitu. Nanti teman-teman bisa langsung saja japri, tanya-tanya tentang fitur Avana, bagaimana cara melakukan pendaftaran dan lain sebagainya. Gitu. Kak Yunita, terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin aku mau langsung lagi ke sesi berikutnya. Mungkin aku izin share screen sebentar. Ya, kalau screen saya terlihat, jadi tadi ini adalah kelanjutan dari presentasi dari Kak Yunita dari Avana gitu. Nanti teman-teman kita berikan akses untuk mencoba Avana secara gratis. Caranya gimana? Teman-teman kalau bisa scan QR code yang ada di layar, bisa langsung di-scan saja, atau nanti tinggal meng-copy paste atau mencatat link yang tertera di layar. Mungkin agak sedikit ribet, tenang saja teman-teman. Nanti link ini akan kita bagikan di kolom chat, jadi teman-teman tungguin aja di bagian akhir acara, nanti tinggal copy linknya, langsung bisa coba gratis Avana dan merasakan langsung nih kemudahan dan fitur-fitur yang ada di Avana seperti itu. Jadi jangan lupa sekarang langsung coba, tunggu dulu linknya yang akan kita share di akhir acara seperti itu. Nah, kita juga mau minta feedback dari teman-teman nih soal webinar kita pada siang ini. Mungkin ada usulan topik yang lain untuk kedepannya, atau mungkin teman-teman ada masukin pertanyaan atau mungkin usulan atau kritik. Kita request untuk itu karena tentu saja kita akan selalu berbenah nih untuk setiap webinar kita ke depannya. Seperti itu. Nanti linknya juga akan saya share di akhir acara di kolom chat. Selain itu juga pada tanggal 26 Februari di minggu depan, hari Jumat, kita juga ada webinar yang tidak kalah hebat lagi dengan topik yang masih sama nih teman-teman. Digitalisasi bisnis, omset siap roket. Bedanya adalah kita ada perwakilan dari komunitas, kita ada perwakilan dari pelaku usaha, kita ada perwakilan dari eksternal atau partner, dan tentu saja juga ada Mas Fauzi di situ untuk ngobrol lagi bersama dengan 3 pembicara lain gitu. Jadi teman-teman yang berminat untuk hadir di webinar ini nanti tinggal daftar saja di link yang tertera di sebelah kanan, nanti tentu saja akan saya share linknya di kolom chat. Seperti itu. Nah, sepertinya kita sudah sampai di akhir acara. Aku mau mengucapkan terima kasih nih untuk Bu Amalia, Kang Fauzi yang sudah menyempatkan waktu dari aktivitas yang sibuk banget untuk bisa sharing, ngobrol inspiratif dan memberikan pengetahuan baru nih
nggak cuma buat saya doang, saya juga merasa merasa teredukasi banget dengan hal-hal baru yang disampaikan dari materi-materi tadi. Teman-teman juga pastinya juga mendapatkan suatu hal yang baru yang tentu saja nanti bisa mereka praktikkan langsung gitu untuk bisnis atau usaha mereka. Bu Amalia, terima kasih banyak. Kang Fauzi, terima kasih banyak. Mungkin sebelum saya akhiri, dari Bu Amalia atau Kang Fauzi ada sepatah dua kata nih untuk teman-teman yang lagi nonton sekarang. Mungkin kayak ada ajakan untuk segera lakukan digital branding atau apa, silakan bebas Bu Amalia atau Kang Fauzi. Silakan, mungkin dari Bu Amalia dulu. Oke, terima kasih Mas Ronald. Waktunya memang pendek banget ya hari ini, jadi nggak banyak. Mudah-mudahan sharing esensi yang kita sampaikan hari ini yaitu memang mulai bisnis, gitu ya. Memulai bisnisnya bukan berarti waduh jadi semuanya serba takut, nanti takut salah atau apa, tidak. Memang mulai aja, tetapi mulai dengan benar itu akan mengurangi resiko untuk istilahnya resources yang terbuang, satu itu, dan kedua kita biasanya akan lelah dan kemudian tidak termotivasi kalau kemudian tidak berhasil. Nah, jadi pada saat kita memulainya dengan baik, karena kita pahami konsumen, reaksinya kan kurang lebih akan bisa terbayang ya. Nah, dari situlah akan memotivasi kita semua yang berbisnis supaya terus berjalan menuju cita-cita yang lebih besar. Jadi saya ucapkan selamat branding buat semuanya yang sudah mulai ataupun yang sedang berjalan menuju cita-citanya. Semoga sukses. Keep in touch ya. Nanti kalau materi saya sampaikan ke Mas Ronald ya, karena Siap, agak Bu, besar. ya. Barusan saya mau upload. Ya, ya siap Bu Amalia. Terima kasih. Selamat branding. Ya, Mas amin. Fauzi Terima kasih Bu Amalia. Ya, dari Kang Fauzi silakan Kang. Kalau dari saya sih pasti kalau digital branding tuh ya dari sosial media sih. Jadi perlu banyak-banyakin baca mengenai cara buat konten di media sosial. Terus sebenarnya Avana ini juga ada website online gratis. Jadi kalau yang tidak punya modal itu sebenarnya bisa buat di web store di kita juga. Gitu. Ya, terima kasih banyak Kang Fauzi. Mungkin dari sepatah dua kata dari saya, terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir. Selalu terapkan 3M, pandemi belum berakhir, jadi terlalu terapkan 3M, stay safe, selalu menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Kalau tidak perlu nih untuk keluar, jangan keluar, karena kita sebisa mungkin menjaga diri sendiri, baru kita bisa jaga orang lain. Seperti itu. Sekali lagi terima kasih sudah hadir. Mohon maaf kalau ada kesalahan teknis ataupun dari kesalahan ucapan. Semoga kita bisa dapat berjumpa lagi mungkin dengan Bu Amalia lagi atau dengan Kang Fauzi di acara Avana yang lain, mungkin di webinar lain gitu. Jadi sekali lagi terima kasih banyak teman-teman. Selamat sore. Saya izin untuk tutup kameranya. Terima kasih.